ya Syekh Umar, bagaimana Syekh Abdullah itu jadi orang alim? Antum kan kakaknya, antum tahu bagaimana masa kecilnya di Palu. Saya bertanya kepada Syekh Umar bin Awad Abdun, oh Masya Allah itu Abdullah itu, kan kakaknya manggilnya Abdullah. Abdullah Masya Allah paling rajin di rumah itu, paling rajin dalam keluarga, paling rajin. Bagaimana rajinnya? Beliau itu disiplin waktunya, belajar tiap hari penuh belajar. Di rumah itu selalu mutolaah, tidak pernah ketinggalan. Di rumah ada peraturan kalau mutolaah jam 10 malam sudah ditutup, sudah harus tidur. Ketika semua sudah tidur, jam 10:30 itu saat itu bangun lagi menyalakan lampu sendiri, mutolaah lagi. Tidak sepengetahuan saudaranya dan orang tuanya. Kemudian aku dilihat kok ada kamar kok nyala lampunya ini. Dulu lampunya masih lampu tempel, belum ada lampu listrik, lampu tempel. Kok ada kamar yang nyala ini? Siapa? Diintip. Loh, Abdullah ini sedang belajar. Insya Abdullah sedang belajar. Kemudian ditegur, ya Abdullah tidur, sudah jam 11 malam tidur. Oh iya, dimatikan. Ketika sudah tidak ada suara, orang sudah tidur lagi, belum nyalakan lampu lagi, belajar lagi. Jadi seringkali belajar di luar jam. Karena semangatnya dalam belajar. Maka tidak heran beliau masih muda sudah alim. Dalam asuhan Habib Idris bin Salim Al-Jufri. Saya pernah diberitahu oleh beliau, Ustaz Abdullah bin Awad Abdun, saya dulu masih umur sekitar 16-17 tahun. Oleh Habib itu disuruh jadi khotib Jumat di masjid. Yang nyuruh langsung Habib Idrus, tapi jangan beritahu siapa-siapa. Jangan beritahu abahmu, jangan beritahu saudaramu. Pokoknya kamu nanti tampil jadi khotib Jumat. Buat kejutan. Waktu itu Abdullah masih umur 16-an, 17 antara itu. Beliau berpakaian seperti halnya khotib yang lain, pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah. Masih paling muda, 17 tahun, masih bujang. Disuruh khutbah Jumat di masjid di Palu. Ketika Bilal sudah selesai membaca, Bilal maju. Abdullah yang maju. Abdullah muda. Yusuf Abdullah maju. Khutbah Jumat. Semua heran. Abahnya heran. Saudaranya heran. Temannya heran. Keluarganya heran. Semua heran. Masya Allah. Dan memukau perhatian para hadirin. Khutbah pertama kali yang merintah langsung gurunya Al-Habib Idris bin Salim Al-Jufri rahimahullah. Nah, kemudian beliau bercerita, saya dulu itu berkeinginan ingin punya pondok sendiri itu sejak di Darul Hadis. Saya ingin punya pondok sendiri. Kemudian ketika di Al Khairat juga saya ingin punya pondok sendiri. Ketika di Bondowoso saya ingin punya pondok pesantren sendiri. Jadi niat dulu, saya niat ingin punya pondok pesantren. Akhirnya beliau niatnya kuat. Waktu itu beliau waktu di Bondowoso sudah membuat yayasan persiapan membuat pesantren di Malang. Waktu itu sudah punya perencanaan nanti saya akan buka pondok pesantren di Malang. Jadi sebelum buka pondok sudah survei dulu, survei lokasi di daerah Malang. Itu belum punya uang beliau, belum punya uang, hanya punya niat yang kuat ingin mendirikan pondok pesantren. Bahkan ketika di Palu sudah punya rencana, beliau bekerja membuat gilingan padi. Kemudian dengan niat nanti kalau dapat penghasilan, uangnya dikumpulkan nanti akan merintis pondok pesantren. Kemudian ketika di Bondowoso, beliau itu sudah dikenal oleh Syekh Muhammad Maliki waktu itu. Beliau Syekh Abdullah membuat lamaran bekerja di Saudi Arabia. Mengajar di perguruan tinggi, bukan mengajar, melamar menjadi tenaga administrasi di perguruan tinggi di Saudi Arabia. Di mana di situ ada Syekh Muhammad Maliki jadi dosen. Diketahui bahwa ini ada seorang melamar jadi tenaga administrasi di Universitas di Mekah waktu itu. Syekh Muhammad tahu, loh ini orang alim ini, kok dia mau bekerja? Wah tidak layak, jangan. Syekh Muhammad tahu bahwa ini orang alim ini, kok mau bekerja? Syekh Abdullah punya niatan yang baik. Saya akan bekerja di sana karena saya bisa ngetik bahasa Arab, bisa bahasa Arab,
bisa menulis, nanti saya bekerja di sana, nanti bisa mengumpulkan uang, bisa buat pondok. Itu niatannya Syekh Abdullah.